Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Urbadiningrum, NPM 2215210109. Saya mahasiswa dari Fakultas Social Science, Prodi Ekonomi Pembangunan Reguler 2A, Universitas Pancabudi Medan. Saya akan mereview jurnal tentang analisis pasar uang dan pasar modal yang dipimpin oleh dosen pengampu saya, Ibu Wahyu Indasari, SEMSI. Islam punya ruang lingkup yang luas mencakup semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Dalam perkembangannya saat ini dirasakan semakin kompleks, terlebih dengan fenomena ekonomi yang berkembang dengan berbagai istilah dan jenis transaksi, keuangan, dan investasi. Diperlukan peran ulama untuk berjihad agar umat Islam dapat beraktivitas di pasar modal dan pasar uang tanpa melanggar syariah, dengan menciptakan berbagai instrumen pasar modal dan pasar uang yang dapat digunakan umat Islam menggunakan prinsip syariat. Dalam perjalanan pembuatan fatwa hingga disahkan oleh DSN, proses audiensi dengan pemerintahan terkait pasar modal dan pasar uang memerlukan tahapan yang cukup panjang. Pengesahan menjadi undang-undang dan sosialisasinya memerlukan waktu yang tidak singkat. Ada proses atau tahapan histori yang bisa dirangkai sehingga menjadi bentuk pasar uang dan pasar modal seperti sekarang. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Nah, pasar modal memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memanfaatkan dana langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Berikut kita lihat, pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah secara singkat. Nah, berikut perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Ada pun beberapa instrumen pasar modal syariah, antara lain yaitu Suku Koperasi, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, dan Reksadana Syariah. Nah, sekarang kita masuk ke pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Berikut adalah instrumen pasar uang syariah Indonesia, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, repo, Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, instrumen pasar uang antar bank syariah atau PUAS, dan surat berharga lainnya. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari review jurnal saya adalah perkembangan pasar modal dan pasar uang syariah mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya literasi masyarakat terhadap pasar modal dan pasar uang syariah. Adanya fatwa DSN MUI sejak tahun 2003 hingga 2020 tentang saham, pasar modal, pasar uang beserta mekanisme dan akad-akadnya membuat masyarakat semakin yakin dan tenang untuk berinvestasi di financial asset. Hal ini terlihat adanya tren positif di indeks secara umum dan indeks saham. Sekian dari review jurnal saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.